Halo semua, pada video ini kita akan melihat naskah-naskah kuno Alkitab tertua yang pernah ditemukan dan masih tersimpan sampai hari ini. Supaya kita tahu bahwa Alkitab yang kita pegang tidak diubah seperti yang dituduhkan oleh tetangga kita yang di seberang sono. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin menjawab pertanyaan dari kolom komentar yang bertanya, kenapa sih di dalam kitab suci orang Kristen ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Yang bertanya ini sepertinya bukan orang Kristen dan belum pernah baca Alkitab. Jadi, saya jelaskan secara singkat dan sederhana aja ya. Orang Kristen aliran manapun mengakui 66 kitab yang ada di dalam satu bandel kitab suci yang disebut Alkitab. 39 kitab pertama menceritakan kisah mulai dari penciptaan sampai sebelum Yesus. Bagian ini disebut perjanjian lama karena tema utamanya adalah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. 27 kitab selanjutnya menceritakan kisah mulai dari Yesus sampai akhir zaman. Bagian ini disebut perjanjian baru karena tema utamanya adalah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa-bangsa, termasuk yang bukan Israel. Apa isi perjanjiannya? Silakan baca sendiri ya. Teman-teman tidak perlu menjadi Kristen dulu untuk baca Alkitab dan tidak perlu belajar bahasa asing supaya bisa mengerti. Saya sarankan teman-teman untuk mulai baca dari perjanjian baru. Kenapa sih gak ada orang Kristen yang menghafal Alkitab? Sebenarnya bukan tidak ada, tetapi tidak norak. Cuma orang bodoh yang berpikir bahwa sesuatu yang bisa dihafal adalah mujizat dari Tuhan. Karena orang Kristen punya banyak buku yang berisi lagu-lagu rohani yang bahkan sangat mudah untuk dihafal oleh anak-anak kecil. Selain itu, Alkitab ditulis supaya bisa dimengerti tanpa dihafal. Kitab suci itu bukan untuk dihafal tanpa dimengerti. Nah, yang pertama kita bahas adalah Masoretic Text. Masoretic Text adalah salinan tanakh di dalam bahasa Ibrani yang disalin oleh sekelompok Yahudi yang disebut Masoret pada abad ke-7 sampai 10. Pada dasarnya, isi tanakh dan perjanjian lama persis sama. Oleh sebab itu, orang Yahudi tidak masalah untuk membaca perjanjian lama dan orang Kristen tidak masalah untuk membaca tanakh. Perbedaan tanakh dan perjanjian lama hanya pada susunan yang berbeda. Contohnya, di dalam perjanjian lama ada 1 Samuel dan 2 Samuel. Di dalam tanakh, kedua buku itu menjadi satu dan disebut buku Samuel aja. Begitu juga 1 dan 2 Raja-Raja menjadi buku Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik menjadi buku Tawarik. Esra dan Nehemia menjadi satu buku. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, dan Maleaki menjadi satu buku yang disebut buku 12 orang. Jadi, orang Yahudi menyebutnya Tanakh, di dalamnya ada 24 buku, orang Kristen menyebutnya Perjanjian Lama, di dalamnya ada 39 buku, tetapi isinya persis sama. Naskah Masoret tertua yang masih ada dan lengkap adalah Kodeks Leningrad yang ditulis di Kairo pada tahun 1008 Masehi. Naskah ini sekarang ada di Saint Petersburg, Rusia, yang dulunya disebut Leningrad. Sebenarnya sebelum tahun 1947, naskah Masoret terlengkap yang tertua bukan Kodeks Leningrad, tetapi Kodeks Aleppo. Karena Kodeks Aleppo ditulis pada tahun 920 di Tiberias dan disimpan selama berabad-abad di sinagoga Aleppo di Syria. Tetapi pada tahun 1947 terjadi kerusuhan anti-Yahudi dan naskah ini hilang. Pada tahun 1958, naskah ini ditemukan kembali di Israel, tetapi 40% isinya sudah tidak ada. Sehingga naskah Masoret tertua yang masih lengkap sekarang ini adalah Kodeks Leningrad. Naskah Masoret digunakan sebagai bahan untuk menerjemahkan perjanjian lama oleh sebagian besar penerjemah modern seperti King James Version, English Standard Version, New American Standard Version, New International Version, dan New American Bible. Di Indonesia, perjanjian lama terjemahan LAI, ILT, dan IMB juga mengacu kepada Masoretic Text. Nah, walaupun demikian, naskah lengkap Alkitab tertua
bukanlah naskah Masoret. Naskah lengkap Alkitab tertua disebut The Four Great Uncial Codices. Mereka adalah Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, dan Codex Ephraemi Rescriptus. Isinya lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ditulis di dalam bahasa Yunani dengan menggunakan huruf kapital semua dan ditulis di atas kulit binatang yang disebut velum. Codex Vaticanus berada di Vatikan semenjak tahun 1440, berukuran 27 x 27 cm, dan diperkirakan ditulis antara tahun 325 sampai 350 Masehi. Codex Sinaiticus ditemukan pada tahun 1884 di sebuah biara di Semenanjung Sinai, dan sekarang berada di The British Library London, Inggris. Ukurannya 38,1 x 34,5 cm dan diperkirakan ditulis antara tahun 330 sampai 360 Masehi. Codex Alexandrinus berasal dari Alexandria, kemudian dibawa ke Konstantinopel oleh seorang patriark gereja ortodoks yang bernama Kirill Lukaris. Kemudian diberikan kepada Raja Inggris Charles pertama. Dan sekarang juga berada di The British Library bersama dengan Codex Sinaiticus. Codex Alexandrinus berukuran 32 x 26 cm dan diperkirakan ditulis antara tahun 400 sampai 440 Masehi. Codex Ephraemi diperkirakan juga berasal dari Mesir dan disimpan di Konstantinopel. Kemudian, setelah kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453, dibawa ke Florence. Semenjak 1602 sampai sekarang, berada di The National Library of France di Paris. Codex Ephraemi berukuran 33 x 27 cm dan diperkirakan ditulis sekitar tahun 450 Masehi. Jadi, Perjanjian Lama yang ada pada 4 naskah ini lengkap dan lebih tua daripada naskah Masoret. Karena ditulis di dalam bahasa Yunani, Perjanjian Lama ini disebut Septuaginta atau LXX, yang artinya adalah 70. Disebut 70 karena menurut tradisi, penerjemahan Perjanjian Lama ke bahasa Yunani dilakukan oleh 70 penulis Yahudi ketika daerah Israel dikuasai oleh Yunani sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Nah, pada poin ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa orang. Yesus berbahasa Aram. Kenapa Injil ditulis dalam bahasa Yunani? Jadi begini, saya mau jelaskan dengan menggunakan perumpamaan di zaman sekarang. Budi adalah keturunan Batak yang lahir dan besar di Bandung. Kira-kira Budi berbahasa apa? Bahasa ibunya adalah bahasa Batak. Lingkungannya berbahasa Sunda. Di sekolah, belajar menggunakan buku-buku bahasa Indonesia. Apakah aneh jika Budi bisa berbahasa Inggris? Paham nggak? Yesus adalah keturunan Yahudi yang berbahasa Ibrani, dibesarkan di Nazaret yang berbahasa Aram. Pada zaman itu, Israel adalah sebuah provinsi di Romawi, seperti Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Bahasa resmi Romawi adalah Latin, tetapi rakyat Romawi Timur yang di dalamnya ada Nazaret dan Yerusalem menggunakan bahasa Yunani. Yesus tercatat berbicara dalam bahasa Aram ketika berkata talitakum di dalam Markus 5 ayat 41, Evata dalam Markus 7 ayat 34, dan Eloi Eloi lama sabachthani di dalam Matius 27 ayat 46, dan Markus 15 ayat 34. Apakah hal ini artinya Yesus hanya mampu berbicara dalam bahasa Aram? Tentu tidak. Apakah hal ini artinya Yesus selalu berbicara dalam bahasa Aram? Justru tidak. Markus mencatat bahwa pada saat itu Yesus berbicara dalam bahasa Aram, justru karena Yesus jarang berbicara dalam bahasa Aram. Kalau Yesus selalu berbicara dalam bahasa Aram, Markus akan mencatat semua yang Yesus katakan di dalam bahasa Aram, lalu memberikan artinya, seperti talitakum, Evata, dan Eloi Eloi lama sabachthani. Kenapa Markus hanya mencatat 3 peristiwa Yesus berbicara dalam bahasa Aram dan memberikan artinya dalam bahasa Yunani? Karena Yesus jarang berbicara dalam bahasa Aram. Di luar peristiwa itu, Yesus tidak berbicara dalam bahasa Aram.
Jadi, sisanya Yesus berbicara dalam bahasa apa? Lukas 4 ayat 17 mencatat bahwa Yesus membaca kitab Yesaya. Hanya ada dua kemungkinan bahasa apa yang dibaca oleh Yesus, bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Banyak orang yang berpendapat bahwa kitab Yesaya yang dibaca di sinagoga pasti berbahasa Ibrani. Seorang perwira Kapernaum di dalam Matius 8 ayat 5-13 dan Lukas 7 ayat 1-10 meminta kepada Yesus supaya hambanya disembuhkan. Kira-kira perwira Kapernaum itu berbicara kepada Yesus di dalam bahasa apa? Kira-kira Pontius Pilatus berbicara dengan Yesus di dalam bahasa apa? Menurut saya, perwira Kapernaum berbicara di dalam bahasa Yunani dan Pontius Pilatus berbicara di dalam bahasa Latin. Yesus mengerti apa yang mereka katakan dan menjawab mereka tanpa butuh penerjemah. Jadi, saya ulangi perumpamaannya ya. Yesus keturunan Ibrani yang berbahasa Ibrani, seperti si Budi keturunan Batak yang berbahasa Batak. Yesus dibesarkan di Nazaret yang berbahasa Aram, seperti si Budi dibesarkan di Bandung yang berbahasa Sunda. Yerusalem dan Nazaret adalah daerah di dalam negara Romawi, seperti Medan dan Bandung adalah daerah di dalam negara Indonesia. Bahasa Yunani pada zaman itu seperti bahasa Indonesia pada zaman sekarang. Bahasa Latin pada zaman itu seperti bahasa Inggris pada zaman sekarang. Yesus bukan orang bodoh. Dia tidak buta huruf dan setidaknya bisa 4 bahasa. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang lebih tua daripada keempat kodeks itu adalah Bodmer Papiri. Bodmer Papiri adalah sekumpulan tulisan di atas kertas papirus yang ditemukan di Mesir pada tahun 1952 dan dibeli oleh seorang kolektor yang bernama Martin Bodmer. Di dalamnya terdapat P66 yang merupakan sebagian Injil Yohanes dan P75 yang merupakan sebagian Injil Lukas dan Injil Yohanes. P66 dan P75 diperkirakan ditulis pada tahun 200 Masehi. P66 sekarang ini berada di Swiss dan P75 berada di Vatikan. Selain Injil Lukas dan Yohanes, di dalam Bodmer Papiri terdapat bagian lain dari Alkitab seperti Mazmur dan Surat Petrus. Bahkan, ada bagian dari buku lain yang bukan bagian dari Alkitab. Selain Bodmer Papiri, ada Chester Beatty Papiri yang diperkirakan ditulis pada tahun 200 juga. Chester Beatty Papiri berisi bagian-bagian dari Perjanjian Lama dan Baru dalam bahasa Yunani dan sekarang disimpan di Irlandia. Kemudian ada Oxyrhynchus Papiri yang ditemukan pada tahun 1898 di kota Oxyrhynchus, Mesir. Di dalam Oxyrhynchus Papiri terdapat P90 yang merupakan bagian dari Injil Yohanes dan P104 yang merupakan bagian dari Injil Matius yang diperkirakan ditulis pada tahun 150 Masehi. Selain terdapat Injil Yohanes dan Matius, terdapat tulisan dari beberapa ahli filosofi Yunani, catatan sensus, dan pajak di dalam Oxyrhynchus Papiri. Kemudian ada fragmen Relans Papyrus yang diperkirakan ditulis pada tahun 100 sampai 175 Masehi. Relans Papyrus berisi potongan Injil Yohanes yang disebut P52. Relans Papyrus ditemukan pada tahun 1920 di Mesir dan sekarang ada di Universitas Manchester. Selain itu, ada fragmen Magdalen yang berisi bagian dari Matius 26 ayat 23 dan 31. Fragmen Magdalen kemungkinan adalah peninggalan Perjanjian Baru tertua yang kita punya, karena diperkirakan oleh seorang ahli papirus yang bernama Karsten Tiede ditulis pada tahun 66. Fragmen Magdalen ditemukan di Mesir pada tahun 1901 dan sekarang berada di Magdalen College, Oxford. Yang lebih tua daripada fragmen Magdalen adalah fragmen Perjanjian Lama yang disebut Nas Papyrus. Nas Papyrus diperkirakan ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Isinya terdapat 10 perintah Musa dan bagian pertama dari doa Shema Israel. Nas Papyrus ditemukan di Mesir pada tahun 1902 dan sekarang berada di Universitas Cambridge. Yang paling fenomenal dan disebut sebagai salah satu penemuan arkeologi terbesar
adalah naskah Laut Mati atau The Dead Sea Scroll yang ditemukan pada tahun 1946 di Gua Qumran. Isinya adalah bagian-bagian dari semua buku di dalam tanah, kecuali buku Esther. Selain itu, terdapat beberapa buku apokrifa dan dokumen tentang orang-orang Yahudi yang hidup di sekitar Qumran. Dokumen-dokumen yang ada di dalam naskah Laut Mati diperkirakan ditulis dari tahun 300 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Yang paling tua dari semuanya adalah 2 buah gulungan yang terbuat dari perak yang disebut gulungan Ketef Hinnom. Gulungan Ketef Hinnom ditemukan pada tahun 1979 di dekat Yerusalem dan diperkirakan ditulis pada tahun 600 sebelum Masehi. Isinya adalah bilangan 6 ayat 24 sampai 26 yang diterjemahkan oleh ILT seperti ini. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Orang Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Alkitab turun gedebuk dari langit atau didikte Tuhan. Orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah kitab suci yang ditulis oleh banyak manusia sebagai saksi mata yang diinspirasi oleh Tuhan. Mereka yang menjadi narasumber Alkitab mengalami peristiwa yang melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, lalu mereka menceritakan kesaksian atau pengalaman mereka itu. Supaya lebih jelas, saya mau mengajak teman-teman baca 2 ayat dari Alkitab. Yang pertama, Habakuk 2 ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi, Nabi Habakuk mengalami penglihatan dan pendengaran. Di dalam penglihatan itu, dia diperintahkan untuk menulis apa yang dia lihat. Dia bukan didikte oleh Tuhan apa yang harus dia tulis kata per kata tanpa dia sendiri mengalami atau mengetahui apa yang dia tulis. Satu ayat lagi adalah 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jelas ya? Nah, sedangkan Muslim percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang didikte kata per kata secara langsung oleh Tuhan kepada Muhammad, tetapi melalui malaikat Jibril. Kemudian kata-kata yang disebut Al-Quran itu disampaikan oleh Muhammad kepada para pengikutnya. Para pengikutnya ada yang mencatatnya di batu, ada yang mencatatnya di kulit, ada yang menghafalkannya, dan lain sebagainya. Jadi, Muhammad bukan memberitakan tentang peristiwa yang dia alami, tetapi Muhammad memberitakan tentang bisikan yang dia dengar dari suatu sosok yang dianggap sebagai malaikat Jibril. Menurut tradisi Islam, Muhammad pertama kali menerima wahyu pada tahun 610. Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 dan Muhammad meninggal pada tahun 632. Sampai Muhammad meninggal, Al-Quran masih belum menjadi buku. Setelah Muhammad meninggal, Abu Bakar mengambil inisiatif untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan di batu, kulit, ingatan orang, dan lainnya itu untuk menjadi sebuah buku yang disebut Al-Quran. Al-Quran selesai menjadi buku sekitar tahun 650 pada zaman Utsman bin Affan. Jadi, ketika Al-Quran selesai menjadi buku, Abu Bakar sudah meninggal. Kemudian Utsman bin Affan memerintahkan supaya semua Al-Quran versi lain dibakar, supaya hanya ada satu versi Al-Quran, yaitu Al-Quran versi Utsman. Teman-teman Muslim yang awam biasanya berkata bahwa Al-Quran di seluruh dunia sama. Mereka mengira bahwa Al-Quran yang mereka baca adalah Al-Quran versi Utsman. Tetapi, teman-teman Muslim yang sudah agak mendalami agamanya tahu bahwa Al-Quran di seluruh dunia tidak sama.
Al-Quran yang tersebar di Indonesia adalah Al-Quran versi Hafs. Al-Quran yang tersebar di Maroko adalah Al-Quran versi Wares. Al-Quran yang tersebar di Afrika Barat adalah Al-Quran versi Kalun. Dan masih banyak Al-Quran versi lainnya. Teman-teman Muslim yang sudah agak mendalami agamanya itu tidak mau menyebut Hafs, Wares, Kalun, dan sebagainya sebagai versi, tetapi sebagai qiraat. Mereka mengira bahwa versi-versi Al-Quran itu hanya berbeda dialek atau cara baca tanpa ada perbedaan makna. Padahal kenyataannya perbedaan versi-versi Al-Quran itu bukan hanya berbeda dialek atau cara baca, tetapi juga berbeda makna. Selain itu, mereka mengira bahwa hanya ada 7 versi yang mereka sebut qiraat itu. Tetapi kenyataannya, seorang murtadin yang bernama Hatuntas mengumpulkan ada lebih dari 30 versi Al-Quran berbahasa Arab yang mereka sebut qiraat dari seluruh dunia di abad ke-21 ini. Namun, tentu saja hal ini tidak diketahui oleh teman-teman Muslim yang agak mendalami agamanya. Dan informasi ini disembunyikan oleh teman-teman Muslim yang benar-benar pakar demi membela agama. Nah, saya sudah banyak membaca komentar dari teman-teman Muslim yang berkata bahwa mereka tidak percaya apa yang saya sampaikan. Jadi, saya mau tegaskan kepada teman-teman yang Muslim begini. Saya tidak meminta dan tidak menyarankan teman-teman untuk percaya kepada saya. Tetapi, saya meminta dan menyarankan teman-teman untuk memeriksa sendiri bukti-bukti yang ada. Menurut saya, apa yang saya minta ini tidak berlebihan dan cukup adil. Nah, yang pertama adalah The Blue Quran atau Al-Quran Biru. Al-Quran Biru ini diperkirakan ditulis pada abad ke-9 atau ke-10 di Spanyol dengan gaya tulisan kaligrafi kufi tanpa tanda vokal. Pada awalnya, keseluruhan naskah ini diperkirakan ada sekitar 600 lembar. Kemudian, dipecah dan disebarkan pada zaman dinasti Ottoman. Sekarang ini, yang masih tersisa hanya sekitar 100 lembar. 67 lembar ada di Museum Kairouan, sisanya ada di berbagai museum dan perorangan, termasuk museum di Tunisia, museum di Boston, museum di New York, dan Universitas Harvard. Yang kedua adalah Al-Quran Kufi Samarkand. Konon, katanya, Al-Quran ini adalah Al-Quran Utsman yang asli. Bahkan dikatakan bahwa Al-Quran ini mengandung darah Utsman ketika dibunuh. Tetapi hal itu terbukti tidak benar. Al-Quran Samarkand diperkirakan ditulis pada abad ke-8 atau ke-9, sekitar 100 tahun setelah Utsman meninggal. Karena Al-Quran ini ditulis dengan gaya kaligrafi kufi yang merupakan gaya penulisan pada zaman dinasti Abbasiyah. Isi Al-Quran ini dimulai dari surah 2 ayat 7 sampai surah 43 ayat 10 tanpa vokalisasi atau diakritik. Al-Quran ini berada di Masjid Koja Ahrar Samarkand sampai tahun 1869, kemudian dibawa ke Rusia, dan sekarang berada di Perpustakaan Nasional Rusia, Saint Petersburg. Yang ketiga adalah Al-Quran Topkapi yang sekarang berada di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Al-Quran Topkapi ini diperkirakan disalin pada abad ke-8 oleh 6 orang penulis dengan gaya kufi. Al-Quran Topkapi ini adalah naskah yang paling mendekati Al-Quran zaman ini, karena mengandung kira-kira 99% dari jumlah ayat yang ada di Al-Quran sekarang ini. Ayat yang hilang di Al-Quran Topkapi adalah surah 5 ayat 3-8 dan surah 17 ayat 17-33. Apakah sisanya yang 99% itu persis sama sampai ke titik komanya dengan Al-Quran zaman ini? Saya jawab tidak pun, teman-teman yang Muslim tidak akan percaya kan? Jadi, kalau saya ditanya, apakah persis sama dengan Al-Quran zaman sekarang? Saya akan balik bertanya, Al-Quran zaman sekarang yang mana yang dimaksud? Al-Quran versi Hafs, versi Wares,
versi Kalun, atau versi yang mana? Yang pasti, tanda baca yang ada di Al-Quran Topkapi hanya berupa titik yang ditempatkan di atas, di samping, atau di bawah huruf. Jadi, apakah Al-Quran Topkapi sama persis dengan Al-Quran zaman sekarang? Silakan kamu yang jawab sendiri dengan jujur. Yang keempat adalah Kodeks BLOR 2165 yang diperkirakan ditulis pada zaman dinasti Umayyah abad ke-8. Kodeks BLOR 2165 mengandung bacaan himsi non-kanon, sehingga diduga merupakan qiraat Ibn Amir yang berbeda dengan Al-Quran versi Hafs yang beredar di Indonesia. Kodeks ini terdiri dari 128 lembar yang mengandung 57% dari jumlah isi Al-Quran. 121 lembar ada di Perpustakaan British London, 6 lembar ada di Museum Nasional Paris, dan 1 lembar ada di Kuwait. Perpustakaan British sudah membuat salinan digital Kodeks BLOR 2165 yang ada pada mereka. Jadi, teman-teman bisa melihat sendiri Kodeks BLOR 2165 dengan meluncur ke alamat yang ada di layar. Yang kelima adalah Kodeks Parisino Petropolitanus. Kodeks ini diperkirakan ditulis pada abad ke-7 dengan gaya tulis Hijazi. Jadi, tahun 600-an. Sangat dekat dengan peristiwa diturunkannya Al-Quran. Masya Allah. Kodeks Parisino Petropolitanus mirip dengan Kodeks BLOR 2165. 70 lembar naskah ini berada di Museum Nasional Paris dan disebut BNF Arabe 328-AB. 46 lembar berada di Perpustakaan Nasional Rusia Saint Petersburg, 1 lembar berada di Vatikan, dan 1 lembar lagi di Kalili Collections London. Secara keseluruhan, Kodeks Parisino Petropolitanus mengandung 45% dari jumlah isi Al-Quran yang ada pada zaman sekarang. Yang keenam adalah fragmen Tübingen. Fragmen ini ada 77 lembar dengan gaya tulisan Hijazi. Isinya adalah Al-Quran Surat 17 ayat 35 sampai Surat 36 ayat 57. Atau sekitar 26% dari jumlah isi Al-Quran yang ada sekarang ini. Fragmen ini sudah diuji karbon dengan tingkat keakuratan 95%. Hasilnya, fragmen ini diperkirakan ditulis antara tahun 649 sampai 675. Jadi, jika kita bandingkan dengan sejarah Al-Quran menurut tradisi Islam, Al-Quran ini ditulis tepat setelah Utsman menyelesaikan proyek membukukan Al-Quran dan memusnahkan Al-Quran versi lain. Sekarang fragmen ini berada di Universitas Tübingen, Jerman. Jika teman-teman ingin membaca isi fragmen Tübingen, silakan meluncur ke alamat web yang saya tampilkan sekarang. Yang kelima adalah naskah Sana'a. Naskah ini ditemukan pada tahun 1972 ketika sebuah masjid di Sana'a direnovasi. Keseluruhan naskah Sana'a kemungkinan ada 82 lembar. 38 lembar ada di rumah naskah Yaman, 4 ada di koleksi pribadi, dan 40 ada di perpustakaan Masjid Sana'a. Yang menarik dari naskah ini adalah naskah ini mempunyai 2 lapisan tulisan. Kedua lapisan naskah ini sudah diteliti dan diuji karbon dengan tingkat keakuratan 95%. Lapisan atas naskah ini diperkirakan ditulis pada tahun 669 dan berisi tulisan yang mirip dengan Al-Quran versi Utsman. Sedangkan lapisan bawah naskah ini diperkirakan ditulis pada tahun 578 dan berisi ayat-ayat Al-Quran yang jelas berbeda dengan versi Utsman. Perbedaannya dengan versi Utsman sangat banyak, jadi saya tidak akan membahasnya di sini. Kalau teman-teman mau lihat sendiri perbedaannya satu per satu, silakan meluncur ke alamat web yang saya tampilkan. Hal menarik lain dari naskah Sana'a ini adalah menurut tradisi Islam, Muhammad pertama kali menerima wahyu pada tahun 610. Sedangkan teks Al-Quran lapisan bawah naskah ini ditulis pada tahun 578.
Menurut tradisi, Muhammad lahir pada tahun 570. Jadi, teks Al-Quran lapisan bawah naskah ini ditulis pada saat Muhammad berusia 8 tahun. Jika benar, pada tahun 650 Utsman memerintahkan supaya Al-Quran versi lain dibakar atau dimusnahkan, maka siapapun pemilik naskah Sana'a pada saat itu tidak membakarnya. Namun, menimpanya dengan apa yang seharusnya menjadi standar Al-Quran versi Utsman. Selain itu, naskah ini menunjukkan bahwa Utsman bukan mengumpulkan ayat Al-Quran dari batu, kulit binatang, ingatan para sahabat, dan lainnya, tetapi mengedit atau mengubah kumpulan ayat Al-Quran yang sudah menjadi buku sebelumnya supaya sesuai dengan keinginan atau kepentingan Utsman. Nah, penanggalan lapisan bawah naskah Sana'a tentunya sangat menarik untuk dibahas. Jika cerita yang berasal dari tradisi Islam itu adalah sejarah sungguhan, tentunya lapisan bawah naskah Sana'a tidak mungkin ditulis sebelum Muhammad menerima wahyu pertama pada tahun 610. Bahkan, tidak mungkin sebelum Muhammad meninggal pada tahun 632. Namun jika penanggalan uji karbon lapisan bawah benar, ada kemungkinan seluruh cerita tentang Muhammad adalah dongeng atau kebohongan yang dikarang oleh dinasti Abbasid. Jika menggunakan iman Islami, tentu saja penanggalan uji karbon yang salah. Namun, coba kita kaji lebih dalam dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah lapisan bawah naskah Sana'a adalah original atau salinan? Maksud saya original adalah menurut tradisi Islam ketika Muhammad mendapatkan wahyu, beberapa sahabatnya mencatat di kulit binatang. Ini yang saya maksud original. Tetapi, jika kita melihat bentuknya, naskah Sana'a tidak mungkin original. Lebih meyakinkan jika naskah Sana'a adalah salinan yang entah berasal dari original atau dari salinan yang lain. Artinya, seharusnya ada naskah Al-Quran yang lebih tua lagi daripada naskah Sana'a. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada naskah yang lebih tua daripada naskah Sana'a? Jawabannya adalah ada. Naskah tertua Al-Quran yang masih ada sampai hari ini adalah naskah Birmingham yang disimpan di Universitas Birmingham, Inggris. Naskah ini diuji karbon dengan tingkat keakuratan di atas 95%, kemungkinan berasal dari tahun 568 sampai 645. Jadi, ada kemungkinan naskah ini ditulis sebelum Muhammad lahir pada tahun 570. Jika naskah ini ditulis sebelum Muhammad lahir, tentunya seluruh iman Islam akan hancur, karena ternyata Al-Quran terbukti bukan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah hasil uji karbon salah, tradisi Islam benar. Banyak kaum akademis Muslim yang setuju dengan kemungkinan ini, karena naskah ini tertulis dengan rapi menggunakan dekorasi, pemisah pasal, dan titik pada akhir ayat. Hal ini mengindikasikan bahwa naskah Birmingham adalah salinan dari naskah lain yang lebih tua dan ditulis setelah kodifikasi dari Utsman. Kemungkinan kedua adalah hasil uji karbon benar dan tradisi Islam benar. Ada yang memberikan argumentasi bahwa uji karbon menunjukkan usia ketika binatang itu mati, tidak menunjukkan usia kapan kulit binatang itu ditulis. Argumentasi itu benar, tetapi menurut saya, sangat aneh jika sebuah kulit binatang baru ditulis puluhan tahun, bahkan hampir 100 tahun kemudian. Kemungkinan ketiga adalah hasil uji karbon benar, tradisi Islam salah. Kemungkinan naskah ini ditulis sebelum Muhammad lahir pada tahun 570 dan seluruh kisah tentang Muhammad yang kita dengar adalah dongeng karangan dinasti Abbasid. Hal ini masuk akal karena semua cerita tentang Muhammad yang kita dengar baru ditulis setelah dinasti Abbasid berkuasa pada tahun 750. Kemungkinan terakhir, tentu saja uji karbon salah
dan tradisi Islam salah. Kita tidak tahu ada penemuan apa lagi di masa yang akan datang. Karena naskah Birmingham ini adalah salinan juga, berarti kemungkinan ada lagi naskah Al-Quran yang ditulis sebelum tahun 568. Kemungkinan ada lagi naskah Al-Quran yang ditulis sebelum Muhammad lahir. Setidaknya ada 27 alif yang ada di Al-Quran zaman sekarang, tetapi tidak ada di naskah Birmingham. Dan ada 4 diakritik di naskah Birmingham yang berbeda dengan standar Al-Quran zaman sekarang. Naskah Birmingham adalah 2 lembar kulit binatang yang berisi ayat Al-Quran surah 18 ayat 17-31, surah 19 ayat 91-98, dan surah 20 ayat 1-40. Isi surah 18 ayat 17-31 adalah kisah tentang 7 petidur yang merupakan dongeng Kristen yang dikarang sekitar tahun 500-an oleh seorang uskup dari Seruk yang bernama Yakob. Selamat menghafal dan menjaga dongeng Kristen dalam bahasa Arab bagi teman-teman yang melaksanakannya.